Dari pertama pada waktu 1980 itu dipimpin oleh Mbah Soma. Karena usia sudah tua, Mbah Soma itu wafat tahun 1988 dan dilanjutkan dari pimpinan itu ke Mbah Tikin. Dan karena Mbah Tikin pun sudah tua usianya, Mbah Tikin pun meninggal waktu itu pada tahun 1990. Jaran Kepang Sekar Pandan adalah sebuah grup bernama Tri Utomo yang didirikan oleh Mbah Gunung. Lalu terpecah menjadi 3. Salah satunya adalah Jaran Kepang Sekar Pandan yang sekarang dipimpin oleh Bapak Supriyatno. Pendiri Tri Utomo itu adalah Mbah Gunung. Dan karena Mbah Gunung sudah sepuh, jadi diserahkan ke Mbah Yunus. Karena Tri Utomo itu sudah vakum, Mbah Gunungnya sudah wafat, dan sebagai penerusnya Mbah Yunus pun sekiranya belum bisa meneruskan Gladi Tri Utomo. Jadi anggota-anggota dari Tri Utomo itu banyak yang memisahkan, sebenarnya tidak pecah, cuman hanya mendirikan kesenian sendiri. Kalau Sekar Pandan itu memang pecah dari Tri Utomo karena dari pimpinan Sekar Pandan itu terdahulu adalah siswa dari Mbah Gunung. Jadi Sekar Pandan berdiri sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang. Dari pertama pada waktu 1980 itu dipimpin oleh Mbah Soma. Karena usia sudah tua, Mbah Soma itu wafat tahun 1988 dan dilanjutkan dari pimpinan itu ke Mbah Tikin. Dan karena Mbah Tikin pun sudah tua usianya, Mbah Tikin pun meninggal waktu itu pada tahun 1990. Dan itu dilanjut oleh saya karena pimpinan itu harus jalan. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini Sekar Pandan masih berdiri. Jaran Kepang bukan sekedar tarian, tapi warisan budaya yang penuh makna dan sejarah. Di tengah perkembangan zaman, tradisi ini terus dijaga oleh mereka yang peduli akan akar budaya bangsa. Gerakan-gerakan dari kuda kepang itu menggambarkan sosok seorang prajurit yang sedang dalam latihan. Jadi sekiranya gambaran-gambaran itu dari membawa pedang maupun naik kudanya itu mirip seperti prajurit berkuda. Baik pertempuran maupun gladi pertempuran, itu sosok prajurit itu memang seolah menggambarkan dalam pelatihan perang itu memakai pedang, ada gerakan maju, mundur, menghindar, dan ataupun bertempuk dengan pedang gitu. Tentunya sebagai penari itu harus gemulai ya Mas ya. Simbolnya seperti itu, gemulai, dan wajah pun harus menarik sehingga simbolis kita dalam berpakaian yang sopan, dari gerak tarinya yang benar, dan kemungkinan dari yang lainnya itu seimbang lah. Antaranya kita menari untuk kuda kepang, menari di kuda kepangnya juga, baik menari untuk lagu ataupun tariannya. Tarian Ebek Banyumasan itu bukan hanya sekedar untuk hiburan, tapi ada nilai-nilai leluhurnya. Nilai-nilai leluhur itu bisa dikatakan ikut ke kayak sowan kayak gitu, terus kayak ada ritual-ritualnya, terus ada kayak pemain ebeknya itu harus mengalami
puasa kayak gitu. Jadi kuda kepang ini bukan semata untuk hiburan aja. Nah, terus tarian ini juga mengingatkan peninggalan sejarah. Dan tarian ini dulu kuda kepangnya itu buat mengelabui dari jajahan Belanda. Nah, dari itu terus kebudayaan kuda kepang itu sampai sekarang diterapkan. Tokoh prajurit itu kan, yang sosok prajurit berpakaian itu ada memakai mahkota, ada yang memakai jamang sumping, ada yang memakai juga iket. Contoh misal pakaian Umar Maya ya, itu prajurit pengawal ataupun prajurit pembajeng atau yang bisa dikatakan pembantu. Umar Maya itu sebagai pimpinan dari para prajurit yang ada di kelompok tari kepang. Jadi sosok pakaiannya pun harus dibedakan sekali dari penari-penari lain, karena untuk memperlihatkan bahwasanya dia itu adalah pimpinan dari penari. Kalau istilahnya dalam permainan kuda kepang itu memang harus ada indang. Indang juga roh juga luhur. Luhur itu kita panggil untuk ngamping-ngampingi, bukan untuk merasuki, tapi untuk mengamping-ampingi si penari itu supaya ada sedikit istilahnya percaya diri bahwasanya dia itu menari tidak asal-asalan menari. Kalau untuk penari yang sedang dalam keadaan huru ataupun mendem, itu tidak akan merasakan di sekeliling kita ada siapa. Itu hanya mereka sendiri yang merasakan bahwa dia itu sedang dalam fly ataupun dalam khayalan menari. Kalau untuk kuda kepang, itu memang nggak ada perbedaan antara kuda kepang dan jalan kepang. Itu sama-sama merupakan filosofi untuk menggambarkan prajurit berkuda. Jadi yang membedakan itu bukan kuda, bukan jaran, tapi kuda lumping dan kuda kepang. Itu seperti yang membedakan. Karena lumping itu terbuat dari kulit hewan ataupun kulit kerbau atau sapi. Kalau kuda kepang itu dibuat mutlak dari anyaman bambu. Kalau kita bicara mengenai kesenian jaran kepang atau ebek, sebenarnya ini menarik karena ebek di masyarakat Cilacap atau hampir seluruh di kebudayaan Jawa itu adalah kesenian rakyat yang menurut saya itu nggak akan pernah mati, itu kesenian abadi. Ada berbagai cara, yang jelas pelestarian itu harus ada pembinaan bagaimana membuat gerak-gerak yang lebih menarik, lebih inovatif, lebih mengkini, termasuk garapan musiknya dan keseluruhan di pemintasannya.